Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septiani. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal. Yang bagian pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata serta telinga bagian dalam. Dan yang kedua, tulang belakang bagian leher, berfungsi menopang berdirinya kepala. Dan yang ketiga, tulang dada berfungsi melindungi organ dada dari cedera. Tulang rusuk berfungsi melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya. Selanjutnya, tulang belakang berfungsi sebagai organ yang sehat serta pengendalian gerakan. Selanjutnya, tulang panggul. Tulang panggul berfungsi penyambung antara tubuh bagian atas bawah. Tulang kelangkang berfungsi agar mudah berjalan dan mudah untuk duduk. Selanjutnya, coccyx dan obturator foramen. Coccyx berfungsi sebagai menyangga tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Tulang duduk berfungsi membantu memberikan dukungan untuk tulang panggul bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Selanjutnya, tulang selangka sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Selanjutnya, tulang hasta berfungsi mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan. Tulang pergelangan berfungsi membantu pergerakan jari-jari tangan, dan tulang telapak berfungsi memberikan bentuk tangan dan penghubung antara jari dan tulang pergelangan. Selanjutnya, tulang jari tangan berfungsi untuk membentuk struktur jemari. Tulang paha berfungsi membentuk kaki bergerak. Tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering berfungsi menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki. Tulang betis berfungsi untuk melindungi kaki. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri. Tulang telapak kaki berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberi keseimbangan. Tulang jari kaki berfungsi menjaga keseimbangan ketika berjalan. Dan selanjutnya, yang pertama, parietal bone mengendalikan sensasi, dan occipital bone membantu perputaran kepala. Axis menyusun proses tubuh. Gerak atas klavisi pengganjal untuk menjauhkan anggota. Tulang dada berfungsi melindungi organ-organ penting. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ penting. Falsa ribs berfungsi melindungi bagian dalam tubuh. Tulang panggul berfungsi sebagai penyangga organ di bagian perut, dan sacrum berfungsi sebagai tempat menyatunya tulang punggung. Coccyx berfungsi menggerakkan dan menguatkan dalam posisi duduk. Tulang duduk berfungsi sebagai membantu memberi dukungan untuk tulang punggung. Simfisis berfungsi untuk menyerap guncangan saat berjalan. Tulang telapak kaki berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuh agar seimbang ketika berdiri. Atlas berfungsi menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Tulang selangka berfungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas.
Tulang bahu berfungsi menyokong pergerakan bahu. Infraspinatus fossa berfungsi pada sendi bahu. Tulang lengan atas, tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan. Tulang pengumpil berfungsi menyusun kerangka tulang bawah. Tulang hasta berfungsi mendukung aktivitas tangan. Tulang telapak tangan memberikan bentuk tangan. Tulang jari tangan berfungsi membentuk struktur jemari. Tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki manusia. Tulang betis menopang berat tubuh. Tulang pergelangan kaki berfungsi menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Dan selanjutnya, otot belakang kepala berfungsi membentuk tulang tengkorak melindungi organ penting dalam kepala. Yang kedua, triceps brachii berfungsi menahan beban lengan. Yang ketiga, gluteus maximus berfungsi meluruskan kaki di pinggul. Semit-endinosus berfungsi untuk melenturkan lutut dan memanjangkan pinggul. Semimembranosus membantu meluruskan sendi pinggul. Biceps formaris berfungsi sebagai abduktor kaki belakang. Gastrocnemius berfungsi melenturkan kaki pada sendi pergelangan kaki dan meregangkan kaki pada sendi lutut. Soleus berfungsi sebagai plantar fleksor yang kuat pada sendi pergelangan kaki. Trapezius berfungsi menahan gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Deltoid berfungsi sebagai membantu otot pectoralis mayor pada gerakan fleksi bahu. Rhomboid berfungsi melakukan gerakan retraksi bahu. Latissimus dorsi berfungsi membantu gerakan tangan. Extensor capiradialis berfungsi mengatur pergerakan tangan. Gluteus medius berfungsi menjaga keselarasan panggul ketika melakukan gerakan. Gracilis berfungsi sebagai fleksor persendian paha dan ekstensor persendian lutut. Dan selanjutnya, frontalis berfungsi mengatur emosi serta mengatur impuls atau informasi rangsang. Proterus berfungsi membantu menarik bagian kulit. Buccinator M berfungsi menegangkan bibir, meningkatkan tekanan intraoral. Selanjutnya, stemusiodomastoid berfungsi mengatur tekanan. Trapezius berfungsi menahan gerakan bahu. Deltoid berfungsi mengangkat lengan. Pectoralis major berfungsi membantu gerakan aduksi endorotasi. Brachial berfungsi melenturkan lengan bawah. External abdominal oblique berfungsi menarik dada ke bawah. Wrists and fingers berfungsi sebagai fleksi tulang tengah di 4 jari. Rectus abdominis berfungsi menunjang pergerakan tulang belakang. Pectineus M berfungsi membantu aktivitas berjalan. Selanjutnya, vastus lateralis berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut. Vastus medialis berfungsi sebagai ekstensor persendian. Tibialis anterior berfungsi sebagai fleksi tungkai bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.